Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulaya Sintiro. Saya adalah mahasiswa semester 1 Psikologi yang berasal dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 250701501 501060. Dan di sini saya akan membahas tentang perkembangan saya dari masa prenatal sampai masa akhir anak-anak berdasarkan buku Lifespan dari Santrop, dan ini saya rekam sebagai tugas akhir dari mata kuliah psikologi perkembangan anak. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya yang sudah mau berbagi cerita, dan saya juga berterima kasih karena sudah merawat saya dari masa prenatal alias masa masih dalam kandungan sehingga saya sudah menjadi anak kuliahan seperti ini. Terima kasih. Seriusan terima kasih. Oke, masa prenatal. Jadi, menurut cerita ibu saya, saat dia hamil 1 sampai 4 bulan, yang dia rasakan itu tuh mual dan muntah parah, sampai hampir gak bisa makan, cuma bisa makan anggur bahkan. Yang dimana menurut Santrop ini sangat wajar, dikarenakan di trimester pertama tubuh seorang ibu itu sangat sensitif. Karena apa? Organ janin sedang terbentuk, dan perubahan makan seperti ini tuh sering terjadi, dan bahkan menurut Santrop itu normal. Jadi kondisi ibu saya itu sesuai dengan teori perkembangan prenatal milik Santrop. Lalu saat saya lahir, saat saya lahir itu tuh saya itu lahir lewat 9 bulan atau lewat dari 9 bulan dan tidak muncul kontraksi, yang dimana menurut Santrop ini termasuk komplikasi persalinan, yang dimana ketika tidak ada tanda seperti detak jantung janin dan tidak ada proses pembukaan, yang dimana dokter mau tidak mau atau biasanya menyarankan tindakan seperti induksi atau operasi. Dan ketika saya lahir, itu berat saya cuma 2,2 kg dan badan saya itu kuning, yang dimana ini sesuai dengan penjelasan Santrop tentang low birth weight, yang dimana standarnya itu 2,5 kg, yang dimana kalau di bawahnya itu berarti ada resiko kesehatan yang lebih tinggi dan sering membutuhkan perawatan inkubator, yang dimana saya di inkubator 4 hari karena berat saya cuma 2,2 kg. Dan juga tali pusar saya itu terlilit pas saya sudah dilahirkan, yang dimana mungkin itu dari dalamnya. Jadi menurut Santrop itu dapat mengganggu asupan oksigen dan nutrisi sehingga mempengaruhi berat lahir dan kondisi bayi, dan itu juga mungkin yang membuat saya itu lahir dengan kondisi badan saya itu kuning. Masa bayi. Jadi setelah lahir dengan berat rendah, pertumbuhan saya itu sempat lambat karena sulit makan dan karena hanya meminum susu terus, yang dimana menurut Santrop bayi dengan berat lahir yang rendah seperti yang saya bilang tadi itu memang lebih rentan dalam mengalami malfungsi nutrisi, masalah nutrisi dan pertumbuhan. Tapi meskipun fisik saya lambat berkembang, perkembangan saya yang lain justru cepat karena saya bisa berjalan sebelum 1 tahun dan bahkan udah mulai pandai bicara, yang dimana ini sesuai dengan teori Santrop bahwa perkembangan motorik dan bahasa tetap bisa maju dengan baik selama ada stimulasi dan
dan kesempatan dalam bereksplorasi. Yang dimana secara kognitif saya juga itu sebenarnya udah bagus menurut orang tua saya, meski saya sudah tanya contohnya bagaimana tapi mereka tidak bisa jawab. Tapi menurut saya ada satu cerita, yakni bagaimana saya itu dulu waktu masih kecil kebelet banget ingin belajar cara buka pintu, dan pas orang tua saya bantu saya malah marah. Jadi mungkin itu juga salah satu tanda bahwa kognitif saya bagus, soalnya lumayan cepat gitu aku belajar melakukan sesuatu. Bahkan saya dulu juga suka main puzzle. Masa kanak-kanak awal. Nah, di masa kanak-kanak awal itu saya di usia 4 tahun, berat saya itu udah mulai naik karena rutin minum vitamin, serta meskipun sebelumnya sulit makan tapi udah mulai aktif makan. Dan naik berat badan saya diakibatkan karena saya itu udah setelah sakit ada keluar lendir. Saya juga nggak tahu itu secara medis itu apa, tapi menurut Santrok itu merupakan sebuah catch up grow, yang dimana itu terjadi ketika nutrisi dan kesehatan anak itu membaik. Dan secara motorik saya pun aktif dengan bagaimana saya itu udah mulai lari-larian gitu. Yang kedua itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif saya itu memasuki usia 6 tahun dan masuk SD, saya sudah mulai memahami pelajaran dengan baik, dan Santrok menjelaskan ini sebagai tahap operasional konkret yang dimana akan membuat anak itu dari tahap ini dapat lebih memahami tugas akademik. Hasilnya saya itu bisa masuk 7 besar di kelas 1. Lalu yang ketiga ada perkembangan bahasa. Sejak kecil saya udah pandai bicara, dan kemampuan ini terus berkembang, yang dimana Santrok itu menyebut bahwa usia prasekolah memang masa pesat-pesatnya peningkatan kosakata, yang dimana kemampuan bercerita, keberanian untuk berkomunikasi itu bahkan sangat terlihat ketika saya ikut lomba ceramah dan berhasil menjadi juara 1. Yang keempat itu perkembangan sosial emosional. Di TK itu saya cukup aktif dalam berinteraksi, meskipun kadang sensitif dan mudah nangis. Dan walaupun begitu, saya tetap mau berinisiatif dan berani tampil di depan orang lain, yang dimana menurut Santrok ini tuh masuk karena regulasi emosi anak di tahap prasekolah atau di tahap saya saat itu tuh memang masih berkembang. Yang kelima itu ada perkembangan moral, yang dimana di sini dijelaskan bahwa pada saat saya itu umur 5-6 tahun, anak itu mulai memahami aturan dan konsep benar salah, yang dimana ditunjukkan oleh saya di saat saya mengikuti aturan-aturan di rumah maupun di sekolah, serta bagaimana saya sudah mulai menunjukkan rasa tanggung jawab serta disiplin, meskipun kadang masih rebel, yang dimana sesuai dengan Santrok, yang dimana menyebutkan bahwa tahap moral awal itu memang anak umur segitu memang masih belajar dan kadang rebel. Oke, masa anak tengah dan akhir. Pertama itu dari perkembangan fisik dan motorik. Di usia sekolah dasar, pertumbuhan motorik saya itu sudah sangat baik. Meskipun tubuh saya itu udah mulai gendut seperti sekarang, saya itu sudah aktif main kejar-kejaran, apa segala macam. Dan dimana di Santrok itu dijelaskan bahwa memang pada anak usia 6-12 tahun itu emang koordinasi movementnya dan kelincahan serta kekuatan fisik anaknya itu memang biasanya itu meningkat pesat dan bisa dipengaruhi oleh pengalaman bermain. Lalu secara kognitif, sejak kelas 2 itu saya udah mulai sadar diri, dan selama 3 tahun setelah kelas 2 itu saya konsisten mendapat peringkat 7 serta 8.
Dan mulai saat kelas 5 saya itu udah mulai mengejar ranking, yang dimana pas di kelas 6 saya itu udah bisa sampai dapat ranking 4. Dan yang dimana setelah saya cari tahu, ternyata di Santrok itu jelaskan bahwa anak usia sekolah begitu sudah masuk pada tahap operasional konkret seperti yang tadi dijelaskan, sehingga kemampuan berpikirnya itu bisa logis dan akademisnya itu semakin matang. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa saya itu sangat pesat, dan bahkan saya itu sudah bisa belajar bahasa kasar, yang dimana itu memang tidak boleh sepertinya, memang bukan sepertinya, emang tidak wajar untuk anak seumuran itu, yang dimana menurut Santrok emang anak usia sekolah itu sering belajar bahasa dari lingkungan sosial dan kelompok sebaya, yang dimana membuat kita masuk ke keempat, yang dimana perkembangan sosial emosional, yang dimana di umur segini saya itu udah lumayan banyak teman, yang dimana temannya itu dari lingkungan rumah maupun sekolah. Saya sampai bahkan ikut circle anak sepeda setelah dapat hadiah sepeda. Dan Santrok menyebutkan pada usia ini memang anak itu udah mulai sangat bergantung pada hubungan pertemanan untuk membangun rasa percaya diri dan identitas. Namun di sisi lain, emosi masih dipengaruhi kuat oleh kelompok teman. Lalu yang kelima ada perkembangan moral, yang dimana disinilah ada hambatan karena saya lebih sering ikut dengan teman dan bukan ikut dengan keluarga. Saya jadinya itu mulai abu-abu tentang penilaian benar salah saya, yang dimana membuat perkembangan moral saya itu tidak stabil, yang dimana perkembangan 6-12 tahun saya ini udah mencerminkan bagaimana aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan moral berkembang sesuai tahap perkembangan anak menurut Santrok. Apa yang saya pelajari dari diri saya setelah mengaitkan diri sendiri dengan teori perkembangan dari Santrok, itu tentang bagaimana ternyata saya itu meskipun ada sempat hambatan di prenatal dan juga saat masih umur anak-anak awal, pada masa anak-anak awal, ternyata saya itu masih bisa bertumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Bahkan setelah itu justru sangat pesat. Dan jujur yang bikin saya kagum dengan teorinya itu, teori yang bikin saya kagum itu tentang bagaimana ternyata di Santrok itu dijelaskan bahwa memang ada ada asosiasinya tentang bagaimana saya itu mulai jadi anak nakal dari yang anak baik, dan itu ternyata dipengaruhi oleh lingkungan, yang dimana masuk akal karena memang dulu pergaulanku memang agak-agak nakal. Tapi ya namanya anak-anak, meskipun tetap salah dan harus tetap dikasih tahu. Dan terima kasih saya ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua saya yang udah mau membagikan cerita tentang masa-masa dia masih hamil saya. Dan terima kasih juga untuk ayah saya yang tidak menyerah dalam memperjuangkan saya lahir. Terima kasih sungguh. Dan oke, itu aja sepertinya. Terima kasih sudah menonton. Tapi sebelum itu, ini daftar pustakanya. Dan terima kasih karena sudah menonton. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan mungkin kita akan ketemu lagi di masa perkembangan selanjutnya. Ciao.